Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mahasiswaku, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah Etika Profesi Hukum ya. Etika Profesi Hukum ini salah satu mata kuliah wajib bagi teman-teman yang sudah menganjak di semester 6, teman-teman angkatan 2018 yang bentar lagi istilahnya ini akan menapaki jenjang yang lebih tinggi, istilahnya sudah masuk ke semester 7, nanti teman-teman sudah fokus di praktikum dan mata kuliah konsentrasi hukum. Nah, nanti di semester 8 teman-teman semuanya sudah fokus di tugas akhir. Sehingga mata kuliah ini untuk mempersiapkan teman-teman nantinya untuk dapat memiliki gambaran lah paling tidak berkaitan tentang profesi yang nanti akan teman-teman mungkin ambil atau cita-cita yang teman-teman inginkan ke depannya mau menjadi seperti apa, profesi seperti apa, khususnya di kalangan atau kaitannya di penegak hukum atau di kalangan ilmu hukum seperti itu. Baik, di pertemuan kedua ini kita mungkin akan membahas berkaitan tentang tujuan, fungsi, kemudian hubungan etika profesi dengan etika dan hubungan etika profesi dalam ilmu pengetahuan. Yang sebelumnya mungkin sudah saya share materi PPT, walaupun tidak saya buat video, tapi harapan saya teman-teman sudah paham dengan apa yang saya share di pertemuan yang sebelumnya. Namun sekalipun misalkan teman-teman belum paham dan belum mengerti materi yang saya share sebelumnya, teman-teman dapat bertanya, silahkan apa saja yang berkaitan tentang materi tersebut. Silahkan ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi atau di forum diskusi e-learning seperti itu ya. Nah, maka dari itu mungkin yang kemarin saya ulas atau saya bahas yang berkaitan tentang pengertian etika profesi, definisi dari beberapa ahli hukum terkait tentang definisi etika profesi, kemudian profesi hukum itu apa, dan sampai kepada agar bagaimana teman-teman mahasiswa tersebut tahu terkait tentang etika profesi hukum itu sendiri, pengantar dari etika profesi hukum itu sendiri. Jadi memang etika profesi hukum ini merupakan suatu atau salah satu ilmu tentang etika, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, kemudian apa yang patut dan apa yang memang layak untuk dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang dalam jabatannya, dalam mengemban suatu profesi sebagai penegak hukum khususnya. Karena di sini kan kita lebih memfokuskan kepada profesi penegak hukum, karena kajian ilmu kita kan adalah ilmu hukum, sehingga profesi yang ada atau profesi yang diemban sebagai penegak hukum seperti yang kita tahu sekarang ini dalam praktek yang ada di negara Indonesia, kita mengenal istilahnya catur praja, begitu ya. Catur praja itu kan terdiri dari 4 pilar penegak hukum, yang mana ada jaksa, kemudian ada advokat, kemudian ada polisi, dan kemudian ada hakim. Nah, penegak hukum catur praja ini, 4 pilar penegak hukum tersebutlah yang dikenal di negara kita, negara Indonesia. Walaupun seiring dengan perkembangannya zaman, kemudian meluaslah arti dari penegak hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin ada penambahan juga profesi-profesi lainnya, seperti profesi penyidik di mana di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada juga profesi notaris yang dapat juga dimasukkan sebagai profesi penegak hukum yang ada di Indonesia. Mungkin ada tambah lagi profesi-profesi yang lainnya juga yang ya sekiranya nanti teman-teman perlu ketahui juga. Namun kita hanya fokus di mata kuliah etika profesi hukum ini. Kedepannya kita akan mempelajari tentang etika profesi ataupun aturan tentang etika profesi ke 4 pilar tersebut, yaitu polisi, kemudian jaksa, hakim, dan advokat. Mungkin nanti ada tambahan juga terkait tentang notaris ketika teman-teman, karena saya rasa teman-teman juga ingin tahu lebih baik juga terkait tentang etika profesi dari mana profesi sebagai notaris, seperti itu ya. Baik,
Oke, saya lanjut saja. Saya sampaikan di sini berkaitan dengan pokok bahasan atau bahasan yang akan saya share, akan saya sampaikan di mata kuliah atau video pertemuan kedua ini. Jadi, bahasan pertama kita akan membahas mengenai tujuan dari kita mempelajari etika profesi ini apa, kemudian fungsi dari etika itu sendiri. Mungkin kita lebih kepada membahas tentang dasarnya terlebih dahulu ya. Dasar mempelajari tentang etika profesi hukum, atau kita harus mengenal terlebih dahulu seperti apa sih etika itu sendiri, seperti itu. Nah, ini saya merujuk pada bukunya Dr. Serlika Aprita, SHMH. Beliau menyampaikan bahwa etika profesi hukum itu sebagai suatu profesi atau sebagai suatu moral perilaku yang sebagaimana perlu menjadikan dasar atau pedoman dalam menjalankan suatu profesi hukum itu sendiri. Nah, beliau menyampaikan bahwa di dalam setiap subjek hukum itu wajib untuk tunduk pada hukum, bahwa karena negara kita sendiri adalah negara hukum, sehingga kita pun juga harus mematuhi dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku sebagaimana ada dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam landasan dasar kita Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Nah, kemudian apabila yang bersangkutan ataupun seseorang dinyatakan itu melanggar hukum, maka ya seluruh proses hukum harus dilakukan, di mana di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku, di bawah suatu aturan atau beberapa macam sistem peradilan yang berlaku di negara kita. Ya, sebelum kita membahas berkaitan tentang kenapa sih kita harus mempelajari etika itu sendiri, itu apa sih, maka kita harus tahu terlebih dahulu berkaitan tentang sistem di negara kita, yang mana kita negara hukum. Ketika seseorang melanggar hukum, maka dia harus ditindak sesuai dengan koridor atau yurisdiksi atau sistem yang berlaku di dalam negara itu sendiri, khususnya di negara kita, begitu ya. Nah, dengan demikian akibat atau konsekuensi yang ada kemudian dari hal yang dilakukan tersebut, kemudian ya menjadikan pilihan bahwa orang yang melanggar tersebut harus diproses, kemudian adanya suatu tuntutan terhadap suatu etika, tuntutan terhadap suatu aturan yang kemudian oleh para pelanggar tersebut ya harus dipatuhi, dan mau tidak mau ya penegak hukumnya itu sendiri juga harus sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, seperti itu. Nah, kemudian ini juga pun etika ini itu juga berlaku di dalam profesi di luar dari profesi penegak hukum itu sendiri juga. Seperti kita tahu mungkin dokter, ada Ikatan Dokter Indonesia. Di ID pun juga ada sendiri ada sendiri etika profesi hukum. Dan ya khususnya di ranah profesi hukum kita sendiri itu juga sudah pasti ada aturan atau ada kode etiknya sendiri, begitu ya. Nah, masing-masing profesi itu ada kode etiknya sendiri, seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami. Nah, yang menyandang etika profesi ini kemudian dia mau tidak mau harus menaati, dan mau tidak mau juga ketika melanggar maka ya harus menanggung konsekuensinya, seperti itu ya. Nah, dalam arti lain, penyandang etika profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya, khususnya misalkan seorang advokat yang melanggar kode etik profesi advokat, sehingga berarti itu artinya dia telah melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, khususnya karena etika itu sendiri atau kode etik profesi misalkan advokat itu sendiri itu merupakan suatu aturan yang berkaitan dengan moral seseorang juga, seperti itu ya. Makanya istilah etika itu juga berkaitan juga atau berhubungan dengan moral juga, sehingga
ketika penyandang profesi tersebut berani melanggar kode etiknya, maka ya jelas sudah melukai rasa keadilan serta rasa ketidakjujuran, khususnya baik itu bagi dirinya sendiri, juga berakibat juga bagi orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, juga jelas mencederai sistem hukum yang ada di negara kita itu sendiri, begitu ya. Konsekuensi yang sangat sangat mengena sekali ketika seseorang melanggar kode etik profesi advokat. Sehingga berangkat dari hal-hal tersebut, berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari, menjadi sangat penting untuk kita ketahui, terutama teman-teman nantinya ketika akan menjabat atau menduduki suatu profesi, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, baik itu sebagai pegawai swasta, itu masing-masing juga mempunyai kode etik profesi advokat sendiri, sehingga sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman semuanya bahwasanya terlepas dari kode etik itu sendiri juga harus memegang teguh terhadap prinsip ataupun ajaran-ajaran moral atau akhlak yang memang sudah ditetapkan oleh agama atau ajaran agamanya masing-masing, seperti itu ya. Jadi di mana kedepannya juga untuk bisa kita mengaplikasikan suatu ajaran kebaikan. Dengan kode etik profesi advokat ini secara tidak langsung juga ketika seseorang itu menaati aturan yang ada, makanya oleh karena itu seseorang itu juga dia telah mengaplikasikan suatu ajaran kebaikan kepada sesamanya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kehadiran dari etika atau termasuk etika profesi ini itu diperlukan sekali, maka sangat-sangat diperlukan sekali. Karena apa? Ya karena mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan kenapa etika profesi ini perlu atau patut untuk dibuat, itu mungkin yang pertama karena kita ini adalah hidup di dalam suatu masyarakat yang jelas semakin pluralistik, semakin beragam, seperti itu ya. Nah, ketika ajaran atau kita hidup dalam suatu masyarakat itu semakin beragam, maka juga pasti kita akan banyak sekali godaan-godaan yang ada, banyak sekali mungkin hal-hal yang memunculkan ide atau memunculkan suatu tindakan negatif, sehingga perlu ada koridor atau batasan yang bisa membatasi kita, seperti itu. Nah, ini kan juga hubungannya juga di bidang moral. Sehingga kita sehingga kita kadang juga bingung ketika adanya perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik ini, moralitas yang mana yang memang harus kita pegang, seperti itu. Nah, ketika memang kita sudah ada kode etik profesi ini, maka sudah ada pegangan kita untuk sebagaimana kita pakai agar kita bisa memperdomani itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena adanya modernisasi yang membawa masyarakat itu sendiri menjadi masyarakat yang yang kadang itu menentang dengan kondisi-kondisi atau dengan pandangan-pandangan moral tradisional. Karena adanya perkembangan atau modernisasi, kemudian pandangan-pandangan secara tradisional atau moral tradisional itu terlanggar. Seperti misalkan adat istiadat, adab yang biasanya dipegang teguh oleh masyarakat tradisional, ketika adanya suatu modernisasi kadang orang mengabaikan hal tersebut, sehingga ketika memang tidak ada potokan atau ketika tidak ada moralitas atau etika yang dipegang, maka akan cenderung menimbulkan masyarakat tersebut menjadi nanti akhlakless gitulah ya istilahnya, mungkin di zaman sekarang ini akhlaknya kurang, seperti itu. Sehingga perlu adanya etika atau kode etik profesi advokat ini dibuat. Itu karena adanya modernisasi, alasan yang kedua. Yang alasan pertama tadi karena masyarakat pluralistik. Gitu ya, dua alasan. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang ketiga mungkin karena adanya berbagai ideologi yang menawarkan dari berbagai penuntun hidup. Ini maksudnya mungkin masing-masing dari setiap individu itu kan mempunyai pegangan prinsip masing-masing, seperti itu ya. Bagaimana
seseorang itu diberikan ajaran atau pemahaman untuk memahami bahwa bagaimana sih seharusnya orang itu berperilaku, orang itu bertindak, bertingkah laku sebagaimana mestinya, dan bagaimana manusia itu harus hidup itu harus seperti apa sih. Nah, jadi adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia untuk hidup. Jadi adanya berbagai ideologi sehingga memunculkan mungkin kebingungan bagi manusia itu sendiri juga bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus bertingkah laku seperti itu. Jadi dengan adanya berbagai ideologi sehingga memunculkan kebingungan, makanya perlu adanya suatu kode etik atau etika profesi yang perlu dipegang oleh setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan atau dalam melakukan suatu profesinya seperti itu. Begitu. Mungkin ada juga, ini saya coba baca juga, ada alasannya yang terakhir mungkin masih di bukunya Dr. Serlika Aprita. Jadi beliau mengungkapkan bahwa kenapa seseorang perlu adanya etika profesi ini, karena etika juga diperlukan oleh kaum agama yang satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka. Di lain pihak, mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah ini. Jadi alasannya kenapa perlu adanya etika profesi ini, karena ya setiap manusia kan memegang kepercayaannya masing-masing. Nah, maka diperlukan juga untuk kemantapan diri atau untuk memantapkan imannya seseorang, kepercayaannya seseorang tersebut, dan agar seseorang tersebut juga lebih percaya diri juga, maka memang harus ada yang dipegang teguh seperti itu. Nah, itu 4 prinsip yang mungkin menjadikan alasan kenapa etika profesi ini diperlukan, seperti itu ya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan fungsi dari etika. Fungsi dari etika itu sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa etika profesi ini dijadikan sebagai pedoman atau pegangan bagi setiap manusia yang menduduki suatu jabatan atau profesi, sebagaimana untuk mengontrol tingkah laku dari manusia itu sendiri atau seorang yang mengemban jabatan suatu profesi. Jadi selain itu juga fungsinya adalah untuk memberikan batasan-batasan atas suatu perbuatan yang mana dapat adanya batasan-batasan tersebut kemudian dapat menciptakan suatu ketentraman bagi masyarakat, bagi individu, kemudian ketentraman juga tercipta dalam suatu kelompok, misalkan seperti itu. Jadi ini menjadi koridor bagi masyarakat atau seseorang yang memang ingin berprofesi dalam suatu jabatan profesi hukum maupun profesi di luar dari hukum. Karena fokus kita profesi hukum ya kita lebih kepada penegak hukum seperti advokat, jaksa, polisi, dan hakim, maupun nanti ada tambahan terkait dengan profesi notaris seperti itu ya teman-teman ya. Baik, itu mengapa kita perlu mempelajari etika dan mengapa dan apa sih fungsi dari etika tersebut. Nah, fungsi dari etika ya seperti itu tadi yang saya sampaikan, dan saya tidak perlu mengulang. Nanti teman-teman dapat dapat dengan sesama memperhatikan atau mendengarkan video yang saya sampaikan ini. Mungkin saya akan membuat video tidak full dalam satu video, agar teman-teman juga tidak bosan dalam mendengarkan, akan saya ulas per topik bahasan. Nah, ini bahasan yang pertama, saya membahas terkait tentang tujuan mempelajari etika itu apa dan fungsi etika itu apa, agar teman-teman dapat mencatat dengan baik apa yang sudah saya sampaikan tadi. Harapannya seperti itu. Jadi, dengan tema singkat yang ada di dalam PPT ini, saya kemudian paparkan secara luas ke dalam video pembelajaran ini. Harapannya dengan video singkat ini teman-teman dapat mencatat per topik bahasan. Nanti untuk bahasan yang kedua akan saya sampaikan di video yang kedua. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan lanjut ke topik bahasan yang kedua setelah video ini saya tutup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.